Halo rekan-rekan pejuang NIP, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah menanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di channel Sipir 17. Pada kesempatan ini rekan-rekan, saya akan membahas yang rekan-rekan pertanyakan yang sudah ditulis di kolom komentar, dan apa saja sih itu nanti akan kita bahasnya. Untuk yang pertama ya, bagi barusan yang bergabung saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sudah mau bergabung, sudah mau mampir di channel Sipir 17, dan bagi yang sudah bergabung, sudah mensupport channel Sipir 17, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan rekan-rekan dari rekan-rekan sendiri, kita akan ulas, kita akan bahas supaya kita akan dapat pembahasan, semoga bisa termotivasi mendapat penerangan. Langsung saja rekan-rekan untuk pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan pertama dari Abi Musa. Izin tanya bang, tes kesehatannya apa saja? Jadi tes kesehatan ini terbagi menjadi dua rekan-rekan. Yang pertama dilakukan pada saat tes WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan, dan yang kedua adalah tes kesehatan saat rekan-rekan dinyatakan diterima. Jadi ya, untuk tes WPFK itu rekan-rekan dilihat tidak ada tindik dan tato di seluruh badan rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan sudah tidak ada tindik dan tato, itu rekan-rekan lolos dan mendapatkan nilai. Selanjutnya, untuk yang waktu tes setelah rekan-rekan lulus, itu rekan-rekan harus ke rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit umum daerah masing-masing. Nah, rekan-rekan di situ akan melaksanakan tes anti narkoba dan surat keterangan sehat, seperti itu rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan itu dinyatakan sehat dan surat keterangan bebas dari narkoba atau nafsa, itu rekan-rekan sudah bisa melanjutkan. Itu memang untuk pemberkasan rekan-rekan. Jadi untuk informasi terakhir, ada yang namanya tes kejiwaan. Jadi rekan-rekan itu nanti tes kejiwaan di rumah sakit jiwa provinsi rekan masing-masing. Pertanyaan kedua, ini dari TTDWI 675. Kalau pas jaga malam bolehkah tidur bang? Nah, jadi untuk waktu pas jaga malam seharusnya itu tidak boleh tidur, karena memang kita kan ada jadwalnya, shift-shiftnya. Jadi sebelum shift malam itu memang ada baiknya rekan-rekan itu tidur dulu, istirahat dulu. Jadi ketika waktu shift malam itu rekan-rekan bisa begadang dan tidak tidur. Tetapi bisa juga ketika memang rekan-rekan itu sakit atau terkendala dengan tertentu, itu bisa rekan-rekan tidur secara bergantian dengan regu jaga atau regu anggota yang lain. Untuk pertanyaan itu bisa menyesuaikan tergantung kondisi di dalam lapas atau rutan rekan-rekan bertugas. Untuk pertanyaan selanjutnya atau yang nomor 3 adalah dari Agil Agus Sabta Guna. Bang, misalkan sudah jadi Polsuspas, ini boleh nggak bang misalkan mudik atau pulang kampung halaman? Jika ada keluarga sakit atau meninggal, diperbolehkan tidak untuk libur pulang kampung halaman bang? Jadi seperti ini ya rekan-rekan. Untuk penjaga tahanan ini kan penugasannya hanya di areal provinsi asal atau domisili provinsi asal. Jadi kita tidak ditugaskan di luar provinsi. Nah, maka itu mungkin kalau ketika rekan-rekan atau ada keluarganya yang meninggal, itu keluarga dekat, keluarga satu tingkat, misal orang tua kita, kakak kita, adik kita, nah itu bisa rekan-rekan pulang. Dan itu biasanya tidak harus cuti sih rekan-rekan. Rekan-rekan izin saja kepada komandan, kepada KPR atau KPLP, biasanya itu akan diizinkan rekan-rekan. Tetapi ketika rekan-rekan itu pada saat waktu momen bulan atau hari raya, nah ketika rekan-rekan itu minta cuti, maka tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Itu aturan atau ketentuannya rekan-rekan. Untuk yang pertanyaan ketiga dari Devia Audrina.
Bang, kalau semisal udah lolos semua tahapan tes, ada pendidikan khusus Polspas lagi enggak? Nah, jawabannya ada. Setelah rekan-rekan itu lulus menjadi Polspas atau dinyatakan diterima, nanti kan rekan-rekan akan A few moments later. lakukan pemberkasan ulang. Jadi setelah pemberkasan ulang itu, nanti itu akan diajukan NIP rekan-rekan. Setelah itu rekan-rekan akan melakukan orientasi atau pendidikan selama kurang lebih 1 bulan untuk fisik, dan selama 80% atau CPNS itu selama 1 tahun. Jadi jawabannya ada. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mukmin Zuhair. Izin tanya Bang, setiap tahun ada beberapa orang yang pensiun. Apakah setiap tahunnya akan membuka rekrutmen sesuai jumlah yang pensiun atau tergantung kebutuhan? Mohon dijawab. Nah, di sini untuk ketentuan pensiun itu kita tidak tahu ya berapa persen atau berapa persentasenya yang pensiun setiap atau per tahunnya. Tetapi yang dipastikan itu pasti ada setiap tahun itu pensiun. Data itu yang punya hanya dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Tetapi untuk formasi setiap tahunnya itu tidak setiap tahun ada. Misal kemarin itu di tahun 2017 Provinsi Lampung dapat, di tahun 2018 Provinsi Lampung itu tidak dapat kuota, tetapi di provinsi lain dapat, dan di 2019 kemarin Provinsi Lampung itu dapat. Nah, tidak setiap tahun kuota itu diberikan di provinsi tersebut, rekan-rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, rekan-rekan, ini dari Hendy Ananta. Kak mau nanya, untuk seragam dikasih apa beli sendiri? Jawabannya, untuk rekan-rekan pada saat awal melaksanakan tugas masih CPNS atau calon pegawai negeri sipil, rekan-rekan menjahit sendiri. Nah, jadi kesimpulannya pada awalnya rekan-rekan tidak diberikan jatah pakaian dinas. Setelah rekan-rekan sudah berdinas, sudah PNS, sudah berdinas 1 tahun, biasanya setiap tahun itu di UPT atau unit pelaksana teknis atau lapas atau rutan di seluruh Indonesia itu ada pengadaan pakaian dinas, dan disitulah nanti rekan-rekan mendapat jatah sesuai kebutuhan di rekan-rekan masing-masing. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Akbar Lubis, izin tanya Bang, kalau saya punya ijazah berbeda tanggal lahir dengan akte KK dan KTP, atau apakah itu diterima persyaratannya Bang? Jadi untuk yang harus kita awal untuk mengajukan pendaftaran online itu kita harus memperhatikan baik nama, baik alamat, baik tanggal lahir, nama orang tua itu harus sesuai dari akta, KTP, KK, ijazah. Meskipun pendaftaran awal itu tidak menggunakan akte kelahiran, tetapi nanti akan digunakan pada saat waktu rekan-rekan pemberkasan akhir atau pemberkasan ulang saat pengajuan NIP. Jadi rekan-rekan sebelum mendaftar harus rekan-rekan sesuaikan dulu, selaraskan baik nama, tanggal lahir, orang tua, dan lain sebagainya, agar nanti rekan-rekan itu lebih mudah memprosesnya dan tidak berburu-buru. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kembar Ar Jawa. Bekas patah tulang dan agak bengkok gimana Bang? Bekas patah tulang di bagian mana nih? Yang kita tanyakan. Kalau untuk di bagian yang tidak vital itu bisa, tetapi ketika patah tulang yang di bagian vital, misal di bagian kaki dan agak bengkok, kaki kita berjalan tidak normal atau tangan kita tidak normal, itu tidak bisa rekan-rekan. Nah, jadi patah tulangnya di bagian mana atau di bagian vital atau tidak. Misal ketika rekan-rekan itu di bagian pergelangan tangan, tetapi pada saat rekan-rekan melakukan aktivitas sekarang itu normal, itu bisa rekan-rekan. Tapi jika rekan-rekan patah kaki di bagian kaki dan rekan-rekan pada saat melaksanakan berdiri atau berlari itu tidak normal atau bisa dikatakan bahasa kita itu pincang, maka itu tidak bisa rekan.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Haramain 1. Total gajinya berapa Kak kalau baru masuk? Nah, untuk total gaji yang baru masuk atau calon pegawai negeri sipil ini 80% dari total pendapatan PNS. Semisal untuk golongan 2A penjaga tahanan itu semua sama. Golongan 2A itu sekarang berkisar pada tahun ini berkisar 2.100.000 kurang lebih. Nah, 2.100.000 dari 80% dari 2.100.000 itu lah yang rekan-rekan dapatkan. Selanjutnya rekan-rekan akan mendapatkan uang makan. Uang makan itu kita melaksanakan tugas piket penjaga tahanan itu kurang lebih 15 sampai 16 hari itu mendapatkan kurang lebih 800.000. Nah, serta remunerisasi atau tunjangan kinerja atau yang dikatakan tunkir. Nah, tunkir ini untuk penjaga tahanan itu satu bulannya mendapatkan 3.100.000. Jadi 80% dari 3.100.000 rekan-rekan bisa kalkulasikan sendiri. Dan biasanya ada uang lelah, uang shift malam, dan uang operasi dan lain sebagainya rekan-rekan. Nah, jadi selama rekan-rekan masih 80% maka gaji rekan-rekan 80%. Jika rekan-rekan sudah 100% maka uang rekan-rekan akan kembali normal seperti 100%, tetapi tidak dikalkulasi. Yang tadinya 80% 1 tahun tidak dikalkulasi di 100%-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ozi Pramana, kalau varikokel Kak gimana Kak? Varikokel dan varises. Varikokel ini di bagian alat vital ya. Tidak ada pemeriksaan rekan-rekan di varikokel. Pemeriksaan di kesehatan tahap awal atau PFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan itu hanya dilihat kita tidak ada tindik dan tato. Jadi rekan-rekan ketika ada varikokel dan varises itu aman. Yang penting tidak mengurangi aktivitas rekan-rekan dan berjalan seperti biasa, masih normal. Selama rekan-rekan itu beraktivitas masih normal maka bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Sumardi Ogut, Bang, kalau penempatan sesuai domisili atau tidak, dan jika tidak, berapa lama penempatan di luar wilayah domisili? Jadi seperti ini rekan-rekan, rekan-rekan mendaftar sesuai domisili KTP tempat tinggal rekan-rekan. Nah, disitulah, di provinsi situlah rekan-rekan nanti akan ditempatkan. Tetapi rekan-rekan ditempatkan tidak pada kabupaten asal rekan-rekan. Jadi sistemnya nanti misal rekan-rekan misalnya di Provinsi Lampung, ketika saya dari Kabupaten Pelambang Barat, saya tidak ditempatkan di Kabupaten Pelambang Barat, ditempatkan di kabupaten lain. Nah, kita bisa mengurus surat pindah atau bisa diizinkan pindah itu selama 8 tahun rekan-rekan. Oke rekan-rekan, itu saja pertanyaan yang bisa saya bahas dan bisa saya rangkum. Nah, jika rekan-rekan ada pertanyaan lagi, jangan lupa ditulis di kolom komentar, dan jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasyarakatan kami pasti, Lampung Say pasti kita.